praktik peradilan Mahkamah Konstitusi perihal permohonan uji materi pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan nomor register perkara 028-PUU strip 2 Romawi garing 2021 yang akan diperankan oleh kelompok 1 dengan anggota sebagai berikut. Para hadirin sekalian, Selasa 14 September 2021, sidang perkara dengan nomor 028 garing PUU strip 2 Romawi garing 2021 akan segera dimulai. Sebelumnya, akan dibacakan tata tertib persidangan sebagai berikut. Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. Pengunjung sidang dilarang: 1. Membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan. 2. Membuat gaduh, berlalu lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan di dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung. 3. Mengaktifkan alat komunikasi selama persidangan berlangsung. 4. Membawa peralatan demonstrasi masuk ke ruang sidang. 5. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, dan atau alat persidangan lainnya. 6. Makan dan minum di ruang sidang selama persidangan berlangsung. 7. Menghina para pihak dan ahli. 8. Memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh para pihak atau ahli selama persidangan berlangsung. 9. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat hakim konstitusi, serta kewibawaan mahkamah. 10. Memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam persidangan berupa ancaman terhadap independensi hakim konstitusi dalam memutus perkara. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pada hari ini, Selasa 14 September 2021, sidang perkara nomor 028 garing PUU strip 2 garing 2021 tentang pengujian pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap pasal 28D ayat 1 dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan segera dimulai. Untuk itu, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, pemohon, silakan siapa yang hadir pada hari ini. Saya persilakan pihak pemohon atau kuasa hukumnya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang hadir pada sidang hari ini. Majelis Hakim Konstitusi, pemerintah yang kami hormati, serta persidangan yang kami muliakan. Perkenalkanlah saya, Karya Cantika Berbangun, SHMHCIL, bersama dengan rekan saya, Sofia Ibnatsania, SHMHCIL. Kami merupakan kuasa hukum pemohon terhadap pengujian pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Republik Indonesia. Terima kasih Yang Mulia kembali. Baik, terima kasih dari pihak pemohon. Kemudian saya persilakan kepada pihak pemerintah dan pihak DPR ataupun yang mewakili untuk memperkenalkan dirinya. Silakan untuk pihak DPR ataupun pemerintah untuk memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Selamat pagi para hadirin sekalian. Perkenalkan kami Alsino Juanda Akbar, SHMH, selaku kuasa hukum DPR. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih atas kesempatannya Yang Mulia. Perkenalkan, saya Ari Purnama Suryawansa, SHMH, perwakilan dari pihak pemerintah dari Kemenkumham dalam persidangan ini. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada pihak kuasa pemohon dan termohon yang telah hadir pada persidangan hari ini.
Agenda sidang pada siang hari ini adalah pemeriksaan pendahuluan untuk pengujian perkara nomor 028-PUU-2/2021 tentang pengujian pasal 8 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu pokok-pokok permohonan dari pihak pemohon. Saudara pemohon, kami berikan waktu untuk membacakan pokok-pokok permohonannya. Kami persilakan. Baik, izin untuk membacakan pokok-pokok permohonan yang mulia. Terlebih dahulu akan dibacakan oleh rekan saya Karina Cantika SHMH CIL. Silakan. Baik, di sini saya akan membacakan pokok-pokok permohonannya saja. Permohonan pengujian pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dengan hormat, nama Pezayaya SHMH selanjutnya disebut sebagai pemohon 1, nama Putri Anissa SHMH selanjutnya disebut sebagai pemohon kedua, nama Tony Ariansyah SHMH selanjutnya disebut sebagai pemohon ketiga, nama Zodi Hafiz Setiawan SHMH selanjutnya disebut sebagai pemohon keempat. Keempatnya bertindak atas nama partai keluarga yang dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada saya sendiri, Karina Cantika Berbangun SHMH CIL, bersama dengan rekan saya, Sofia Imnatsania SHMH CIL. Kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam kantor hukum dan konsultan hukum Garuda Partner yang berdomisili di hukum di Jalan W.R. Supratman, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, yang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama disebut sebagai pemohon. Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Persyaratan formil pengajuan permohonan. 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Merujuk pada ketentuan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang tahun 1945, Jungto pasal 10 ayat 1, huruf A Undang-Undang nomor 24 tahun 2003, Jungto Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya, dalam hal ini pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Legal standing pemohon. Bahwa pemohon sebagai orang perorangan merasa dirugikan dari tindakan diberlakukannya tindakan diskriminatif yang mana mengakibatkan pemohon dipecat dari partai politik. Hal ini jelas bertentangan dengan pasal 28I ayat 2, yaitu setiap orang berhak bebas atas perlakuannya bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuannya bersifat diskriminatif itu. Selanjutnya, adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang dilakukan tidak akan atau tidak dapat terjadi lagi. Selanjutnya, bahwa uraian di atas membuktikan bahwa pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia, memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang ini. Selanjutnya, bahwa berdasarkan kualifikasi dan syarat tersebut di atas, maka pemohon sebagai orang perorangan benar-benar telah dirugikan hak dan atau kewenangan konstitusionalnya akibat berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terbitnya pasal 8. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pemohon. Akhirnya, apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dikabulkan, maka hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon tidak lagi dirugikan. Dengan demikian, syarat kedudukan atau legal standing pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Untuk selanjutnya akan dibacakan rekan saya, dipersilahkan. Poin 2, alasan-alasan permohonan pengujian. A. Alasan filosofis historis. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik hanya mengharuskan bahwa ADART sebuah parpol memuat visi, misi, asas dan ciri, nama, lambang, tanda gambar, kepengurusan dan mekanisme pemberhentian anggota. Tidak ada satupun perintah yang bersifat imperatif dan mewajibkan bagi parpol agar ADART mereka sejalan dengan tujuan parpol yang dimandatkan oleh norma peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya. Bahwa menurut ahli Dr. Fahri Bahmid SHMH, judicial review atas legalitas suatu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik oleh Mahkamah Agung sesungguhnya merupakan kontrol hukum terhadap proses politik, yaitu penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dilakukan oleh internal partai politik. B. Alasan sosiologis empiris, bahwa yang terjadi di dalam partai keluarga pada saat ini, parpol hanya diposisikan sebagai sarana pemuas ambisi dan kepentingan politik para elit dan pemimpinnya, bukan menjadi instrumen atau alat demokratisasi. Hal ini dapat dilihat dengan fakta bahwa penyelenggaraan KLB 2020 Partai Keluarga, yang mana ketua umum tidak dipilih oleh anggota parpol melainkan oleh majelis tinggi,
Pembahasan ADART pun dilakukan secara tertutup dengan dalih sudah mendapatkan persetujuan Majelis Tinggi, dan begitu pun yang menjadi pengurus DPP semuanya dipilih bukan melalui proses yang terbuka. Implikasinya banyak kepemimpinan dalam parpol yang kemudian menjadi simbol dari otoritarisme itu sendiri, bahwa hal inilah yang dipandang oleh 4 Ketua Dewan Pimpinan Cabang Yogyakarta, DKI Jakarta, Nganjuk, dan Bali. Mereka menganggap KLB kali ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Parpol. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebabkan ketidakpastian hukum bagi ADART partai keluarga, yang mana ADART partai politik tidak dimasukkan ke dalam salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam pasal tersebut, membuat tidak adanya jaminan kepastian hukum bagi ADART dalam partai politik. C. Alasan yuridis, bahwa tidak adanya keberadaan ADART menjadi salah satu peraturan perundang-undangan yang diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan konsekuensi hilangnya hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini jelas bertentangan dengan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Bahwa dengan tidak dimasukkannya ADART partai politik menjadi salah satu peraturan perundang-undangan menjadikan celah timbulnya kesenang-wenangan dalam parpol sendiri. Karena ketidakmampuan pengujian ADART parpol, hal ini membuat tidak adanya jaminan setiap anggota dalam parpol mendapatkan pengakuan, perlindungan, serta perlakuan yang adil di dalam parpol itu sendiri. Hal ini jelas bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mana berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Poin 3, petitum. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini pemohon mohon kepada para yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan keseluruhan permohonan pemohon. 2. Menambahkan ADART partai politik menjadi salah satu peraturan perundang-undangan yang disebutkan di dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. 3. Memerintahkan pemuatan amar putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikian permohonan uji material ini pemohon sampaikan. Atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia, pemohon sampaikan terima kasih. Baik, karena pihak pemohon telah membacakan pokok-pokok permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 pada sidang pendahuluan, kewajiban panel untuk memberi nasihat atau masukan dalam rangka penyempurnaan permohonan pengujian undang-undang untuk perkara nomor 028/PUU-2 ini. Tadi, walaupun singkat uraiannya, tapi majelis bisa menangkap apa yang saudara maksud. Namun, kuasa hukum dalam hal ini sepertinya kurang memperhatikan poin-poin yang diuraikan dalam kerugian yang dialami pihak pemohon. Yang mana batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 syarat sebagaimana putusan MK nomor 06/PUU-3/2005 dan nomor 011/PUU-5/2007 sebagai berikut. Pada poin A, adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Poin B, yang kedua, bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. Poin ketiga, bahwa kerugian konstitusional yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Yang keempat, adanya hubungan sebab akibat atau kausal perban antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Yang kelima, adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang dia dalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Kepada hakim anggota 1 dan 2, silakan jika ada yang ingin disampaikan terkait permohonan pihak pemohon.
Baik, terima kasih atas izinnya Yang Mulia Hakim. Di sini saya sebagai Hakim anggota 1, setelah membaca surat permohonan dari para pemohon ini, saya memperhatikan ialah batu uji yang digunakan saudara. Di sini menurut saya masih kurang jelas atau kabur. Jadi diharapkan nanti para pemohon dalam membuat permohonannya diperjelas lagi di sidang berikutnya. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Silakan Hakim anggota 2, apakah ada yang perlu ditambahkan? Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya mengikuti saja dengan nasihat yang disampaikan oleh dua panel sebelumnya. Namun, menurut saya, untuk memenuhi syarat-syarat permohonan sebagaimana ditentukan dalam pasal 75 Undang-Undang MK dan pasal 8 ayat 1 untuk huruf B angka 4 dan angka 5 PMK 3 tahun 2018 dan lapisan 2 PMK 6 tahun 2019 haruslah dipahami oleh saudara kuasa hukum pemohon Yang Mulia agar tidak kabur dan sah secara formil. Cukup Yang Mulia, kembali Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada para majelis hakim. Selanjutnya ada yang ingin disampaikan oleh pihak pemohon. Kami berikan kesempatan. Dari pemohon cukup Yang Mulia. Pihak termohon bagaimana? Apakah ada yang ingin disampaikan dalam persidangan ini? Yang Mulia. Baiklah, kalau begitu dari pihak pemohon, jikalau Anda ingin melakukan perbaikan, kami masih berikan kesempatan. Kalau tidak dimasukkan, maka ya kami akan laporkan nanti ke rapat permusyawaratan hakim adalah permohonan yang ada sekarang. Tetapi kalau saudara melakukan perbaikan lebih awal dan memasukkan lebih awal, itu kita bisa mengagendakan sidang berikutnya. Panitra, apakah tanggal 25 September 2021 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat ada agenda persidangan yang lain? Tidak ada Yang Mulia. Baik, bagaimana kuasa hukum pemohon ataupun termohon? Baik Yang Mulia, kami akan hadir kembali. Baik, Yang Mulia, kami juga akan hadir kembali. Baik, sidang pleno akan dilanjutkan pada Kamis 25 September 2021 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan demikian, karena tidak ada lagi persoalan untuk perkara nomor 08/PUU-2 Romawi-2021, sidang pada hari ini saya nyatakan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Para hadirin sekalian, Kamis 25 September 2021, sidang perkara dengan nomor 028/PUU-2 Romawi-2021 akan segera dimulai. Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan agar persidangan dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Peserta sidang dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang dalam perkara dengan nomor register perkara 028/PUU-2 Romawi-2021 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, bagi para pihak yang sudah hadir, pihak pemohon maupun termohon, apakah yang hadir sama seperti sidang sebelumnya? Bagaimana pihak pemohon? Ya, Yang Mulia, pada persidangan hari ini masih diwakili oleh kuasa hukumnya. Namun pada persidangan hari ini kami juga ikut menghadirkan saksi ahli pemohon, yaitu Dr. Fahri Bahmid SHMH yang merupakan ahli hukum tata negara. Yang Mulia, kembali. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan pihak termohon, pemerintah, dan DPR? Baik, terima kasih kepada Yang Mulia. Di sini kami sebagai pihak dari pemerintah masih dengan saya kuasa hukum yang sama, Arif Purnama Suryawansyah, SHMH, selaku kuasa hukum pemerintah, dan pada hari ini kami menghadirkan saksi ahli dari Zainal Arifin Mukhtar SH LLM yang merupakan ahli hukum tata negara. Terima kasih Yang Mulia. Baik, kami dari pihak DPR sama Yang Mulia dengan saya sendiri Alsino Joan Akbar SHMH selaku kuasa hukum DPR mengajukan saksi ahli yang merupakan guru besar hukum tata negara Profesor Dr. Susi Dwi Harijanti SH LLM PhD.
Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu pokok-pokok permohonan dari pemohon. Saudara pemohon memiliki waktu tidak lebih dari 10 menit. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, pemerintah yang kami hormati, serta persidangan sidang yang kami muliakan. Perkenalkanlah kami para kuasa hukum yang dalam hal ini bertindak dan atas nama Beza Yahya, Putri Anissa, Tony Ariansa, dan Zodi Abdi Setiawan yang selanjutnya disebut sebagai permohon. Dalam hal ini saya akan membacakan pokok-pokok penting dalam permohonan saja. Bahwa tidak adanya keberadaan ADRT menjadi salah satu peraturan perundang-undangan yang diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan konsekuensi hilangnya hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini jelas bertentangan dengan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dengan tegas mengatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Sedangkan pada dasarnya undang-undang sebagai suatu norma asal bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana Indonesia secara terbuka mengemukakan arah negara hukum. Selanjutnya, bahwa dengan tidak dimasukkannya ADRT parpol menjadi salah satu peraturan perundang-undangan menjadikan celah timbulnya kesewenang-wenangan dalam parpol sendiri karena tidak kemampuan pengujian ADRT parpol. Hal ini membuat tidak adanya jaminan setiap anggota dalam parpol untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan, serta perlakuan yang adil dalam parpol itu sendiri. Hal ini jelas bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, petitum dari permohonnya itu dari seluruh dalil-dalil yang diutarakan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan keseluruhan permohonan pemohon. 2. Menambahkan ADRT partai politik menjadi salah satu peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. 3. Memerintahkan pemuatan amar putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya ex aequo ad bono. Mungkin ini saja Yang Mulia, terima kasih kembali. Baik, terima kasih dari pihak pemohon. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada pihak pemerintah untuk menyampaikan pokok-pokok keterangan atas permohonan yang sudah disampaikan oleh pemohon. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi yang terhormat. Perkenankan, kami sebagai tim kuasa hukum dari pemerintah untuk menyampaikan keterangan pemerintah atas permohonan uji material pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sehubung dengan pemohon uji material oleh pemohon. Baik, kami akan menjelaskan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pemohon. Pemerintah berpandangan bahwa pertama, para pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional apapun dari pasal aequo, sebagaimana yang pemohon dalilkan bahwa para pemohon masih sebatas hendak menguji KMA atas ADART parpol ke MA terhadap pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang kedua, para pemohon tidak menjelaskan sebagaimana aktivitas pekerjaan dari para pemohon dengan pengujian pasal aequo. Yang ketiga, para pemohon tidak menjelaskan kerugian apa saja yang diakibatkan oleh pemberlakuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini terkait dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dengan demikian, para pemohon tidak menguraikan hubungan sebab akibat antara kerugian dengan berlakunya pasal aequo yang dimohonkan untuk diuji. Yang keempat, tidak ada elaborasi lebih lanjut dari pasal aequo dengan pasal 28D ayat 1 serta 28I ayat 2 Undang-Undang tahun 1945 sebagaimana dibatu ujikan. Yang kelima, tidak jelas kerugian konstitusional seperti apa jika pasal aequo tidak dimaknai sebagaimana yang dikehendaki dalam petitum permohon. Posita tidak menjelaskan mengapa para pemohon berkesimpulan pada petitum bersyarat pada dasarnya tidak ada elaborasi dan korelasi antara posita dengan petitum bersyarat. Dengan demikian, dalil-dalil para pemohon tidak jelas dan tidak fokus absorbable karena para pemohon tidak menguraikan dan mengkonstruksikan secara jelas adanya kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional atas berlakunya pasal aequo yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Oleh karena itu, terhadap legal standing para pemohon yang tidak memiliki keterkaitan dengan pasal aequo dan tidak mengalami kerugian konstitusional, pemerintah memberikan pandangan senada dengan putusan MK nomor 22/PUU
nomor 14/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno MK terbuka untuk umum pada 15 Juni 2016. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan bahwa dengan memasukkan ADART suatu parpol ke dalam peraturan perundang-undangan merupakan suatu kebijakan yang keliru. Karena sejatinya dibuatnya suatu parpol merupakan bentuk pelindungan hak asasi setiap orang ketika ADART parpol dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan. Memungkinkan bahwa setiap orang bisa mengintervensi suatu parpol tersebut sehingga menghilangkan marwah dari parpol tersebut serta tidak terjalankannya amanat undang-undang yang menyebutkan bahwa dalam hal perselisihan internal suatu parpol haruslah diselesaikan melalui Mahkamah Partai. Dan di sini kami berkesimpulan bahwa yang pertama, menyatakan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, legal standing, sehingga permohonan akuo harus dinyatakan tidak dapat diterima. Yang kedua, menolak permohonan akuo untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan akuo tidak dapat diterima. Yang ketiga, menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan. Yang keempat, menyatakan bahwa pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, menyatakan pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Baik, terima kasih Yang Mulia Hakim. Baik, terima kasih dari pihak pemerintah. Selanjutnya, saya persilakan kepada pihak DPR maupun kuasanya untuk menyampaikan keterangannya pada persidangan hari ini. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Yang Mulia. Izinkan saya untuk menyampaikan pokok-pokok keterangan DPR terhadap permohonan pihak pemohon. Dalam permohonan ini, para pemohon menjelaskan legal standing-nya sebagai perorangan warga negara Indonesia dan merupakan bagian dari anggota partai politik dari yang selama ini ikut aktif berpartisipasi dalam kegiatan parpol. Namun dikarenakan adanya masalah internal dalam parpol, para pemohon merasa adanya kerugian. Adanya kerugian dikarenakan pemberlakuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. DPR RI berpandangan setidaknya para pemohon perlu membuktikan terlebih dahulu berdasarkan penalaran yang wajar bahwa niat para pemohon untuk menguji ADART parpol telah dilakukan supaya untuk kerugian terbukti. Dengan demikian, para pemohon juga tidak mengalami kerugian apapun dari dalil-dalil yang diungkapkannya. Para pemohon tidak menjelaskan bagaimana aktivitas pekerjaan para pemohon terkait dalam pengujian pasal akuo. Para pemohon tidak menjelaskan kerugian apa saja akibat pemberlakuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang terkait dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dengan demikian, para pemohon tidak menguraikan hubungan sebab akibat antara kerugian dengan berlakunya pasal akuo yang dimohonkan untuk diuji. Tidak ada elaborasi lebih lanjut dari pasal akuo dengan pasal 28D ayat 1 serta 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai batu uji. Tidak jelas kerugian konstitusional seperti apa jika pasal akuo tidak dimaknai sebagaimana yang dikehendaki dalam petitum permohonan. Posita tidak menjelaskan mengapa para pemohon berkesimpulan pada petitum bersyarat pada dasarnya tidak ada elaborasi dan korelasi antara posita dengan petitum bersyarat. DPR RI melalui majelis pemohon kiranya para pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar sebagai pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusional yang dirugikan atas berlakunya pasal akuo yang dimohonkan untuk diuji. Terdapat 3 macam prinsip yang relevan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu 1. Prinsip substantif terkait dengan isi peraturan perundang-undangan. 2. Prinsip formal, yaitu prinsip-prinsip yang berkaitan dengan bentuk peraturan perundang-undangan. Dan 3. Prinsip prosedural, terkait dengan lembaga-lembaga dan proses yang dilalui untuk pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Deputi Bapilu DPP Partai Keluarga menilai akan lebih baik jika ditiarkan sebagai terobosan hukum karena memandang ada kekosongan hukum menjadikan ADART partai sendiri sebagai pijakan untuk mengajukan gugatan. Juga ADART PB tidak lebih demokratis dari ADART Partai Keluarga. Langkah pemohon juga dapat membuat adanya kewenangan mengobok-obok partai politik dan membuka ruang yang semakin lebar untuk mengintervensi partai politik. Hal itu bukan hanya ancaman bagi Partai Keluarga, tapi menjadi ancaman bagi seluruh partai politik di Indonesia. Terlebih lagi, ini ancaman bagi reformasi dan demokrasi. Sudah jelas bahwa dengan memasukkan ADART menjadi salah satu peraturan perundang-undangan yang kemudian diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak tepat karena melihat keindependensian ADART
dalam sebuah partai politik sangatlah penting. Maka jika kemudian ada ART menjadi salah satu bentuk peraturan perundang-undangan, independensi sebuah partai juga akan menjadi hilang dengan ada campur tangan dari negara sendiri. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sehingga permohonan akuo harus dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan akuo untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan akuo tidak dapat diterima. 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan. 4. Menyatakan pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Menyatakan pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian keterangan tertulis dari DPR RI. Kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih dari pihak DPR. Setelah mendengarkan dari pokok-pokok permohonan dan pokok-pokok keterangan dari pihak DPR dan pemerintah, agenda kita selanjutnya adalah mendengar keterangan ahli, baik dari pihak pemohon ataupun termohon. Baik, saksi ahli pemohon ataupun termohon yang dihadirkan beragama apa? Beragama Islam Yang Mulia. Dari pihak kami juga beragama Islam Yang Mulia. Baik, karena semuanya beragama Islam, dimohonkan agar seluruh saksi ahli dapat berbaris sejajar agar nantinya akan diminta sumpahnya oleh salah satu hakim panel agar bisa bersaksi di persidangan. Baik, Yang Mulia, izin mengambil sumpah. Kepada para saksi ahli, ikuti lafal yang saya ucapkan. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah Bahwa saya akan memberikan pendapat bahwa saya akan memberikan pendapat terkait dengan soal-soal yang dilimpahkan yang dilimpahkan sesuai dengan pengetahuan dan keilmuan yang saya miliki. sesuai dengan pengetahuan dan keilmuan yang saya miliki. Baik, Yang Mulia, semua saksi ahli sudah diambil sumpahnya. Kembali, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Semua ahli sudah diambil sumpahnya. Tentu semua saksi ahli terikat oleh sumpah tersebut. Baik, yang kita dengarkan pertama yaitu keterangan ahli yang dihadirkan oleh pihak pemohon. Nanti berturut-turut, berikutnya ahli yang dihadirkan oleh pemerintah dan juga DPR. Baik, silakan ahlinya untuk memberikan keterangan dari pihak pemohon. Kami persilakan. Baik, saudara saksi pemohon dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dan para hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebijakan untuk kita semua. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kita semua hari ini. Perkenankan ahli untuk menyampaikan perspektif yang ahli ukur dalam perkara ini. Setelah ahli membaca dan memahami seksama yang berkaitan dengan dalil-dalil yang disampaikan para pihak, adapun keterangan ahli yang sebagai berikut. Judicial review merupakan hak untuk menguji yang diberikan kewenangannya terhadap lembaga kehakiman, terutama Mahkamah Agung. Perkembangan konsep ini tidak terlepas dari sejarah kasus Madison dan Marbury yang menjadi awal pengujian konstitusional undang-undang yang terhadap Undang-Undang Dasar dalam dunia ketatanegaraan Amerika Serikat. Pada dasarnya, legitimasi yuridis dari keberlakuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai adalah pendelegasian oleh Undang-Undang Parpol. Pendelegasian ini dapat membuka peluang yang besar bagi diciptakan ketentuan-ketentuan yang sebenarnya tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan undang-undang yang diatur lebih lanjut atau lebih tinggi. Oleh sebab itu, untuk menjamin tata tertib hukum, perlu dilembagakan atau diefektifkan pelaksanaan judicial review atau hak uji material. Ahli menjelaskan bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik adalah suatu bentuk peraturan yang dibentuk dan diterbitkan oleh partai politik atas dasar pendelegasian oleh undang-undang. Pemberlakuan serta perubahan memerlukan syarat adanya pengesahan oleh Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Maka dengan sendirinya norma yang dibentuk dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu, baik formil maupun material,
tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang memerintahkan dan memberikan pendelegasian tersebut. Sebagaimana ditegaskan oleh norma pasal 30 Undang-Undang Parpol yang menyatakan partai politik berwenang membentuk dan menetapkan peraturan atau keputusan partai politik berdasarkan AD/ART serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang. Dan tidak ada satupun perintah yang bersifat imperatif dan kewajiban bagi parpol AD/ART mereka sejalan dengan tujuan parpol. Baik, itu saja yang mulia majelis. Kim. Baik, terima kasih saudara saksi ahli dari pihak pemohon. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada pihak pemohon untuk sekiranya ada yang ingin digali dari keterangan ahli. Saya beri waktu paling lama 5 menit. Dipersilakan. Baik, terima kasih yang mulia. Izin mengajukan pertanyaan kepada ahli hukum tata negara. Saudara ahli, bagaimana kriteria peraturan perundang-undangan yang baik dan apakah undang-undang Aquo telah memenuhi kriteria tersebut? Mungkin itu saja, kembali. Baik, terima kasih yang mulia. Saya akan menjawab dari kuasa hukum pemohon. Peraturan perundang-undang bukanlah opini atau artikel akademis yang dibuat berdasarkan pendapat atau teori semata. Peraturan perundang-undangan merupakan dokumen hukum yang memiliki konsekuensi saksi pihak yang diatur. Peraturan perundang-undangan juga merupakan dokumen politik yang mengandung kepentingan dari berbagai pihak. Perbuatan undang-undang pada hakikatnya merupakan kekuasaan bersama antara DPR dan Presiden atau sharing power. Sementara kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan yang tingkatnya di bawah undang-undang merupakan kewenangan Presiden, kepala daerah, pimpinan kementerian atau lembaga sesuai kewenangannya. Perlu diketahui, hierarki peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi sampai yang terendah, hal ini sendiri untuk menghindari peraturan perundang-undangan yang disusun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya. Sementara, materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut. Setiap jenis peraturan perundang-undangan dalam hierarki tersebut di atas memiliki muatan masing-masing sesuai dengan porsinya. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup. Baik, saudara ahli, selanjutnya pertanyaan dari saya. Menurut saudara ahli, apakah AD/ART peraturan yang diterbitkan Partai Keluarga dapat digolongkan sebagai suatu jenis peraturan perundang-undangan yang hierarkinya berada di bawah undang-undang? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kuasa hukum pemohon 2. Terima kasih atas pertanyaannya. Sesuai yang saya berikan dalam kesaksian saya, urgensi memasukkan AD/ART ini sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang kemudian diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sangatlah penting untuk mencegah apa terjadinya kepada partai keluarga tidak dirasakan oleh partai politik lainnya di negara ini. Tindakan kesewenang-wenangan dalam partai politik tidak akan dapat terjadi jika kemudian AD/ART ini dapat diuji material seperti peraturan perundang lainnya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Dari kami cukup yang mulia. Baik, selanjutnya saya memberikan kesempatan selanjutnya kepada pihak pemerintah dan juga sekiranya ada hal yang ingin didalami dari keterangan ahli yang tadi disampaikan, dipersilakan. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, saudara ahli, tadi saudara sudah memberikan pengetahuan apa yang saudara miliki. Di sini saya ingin bertanya, apakah AD/ART Partai Keluarga ini merupakan produk hukum dan bagaimana kedudukannya dalam peraturan perundang-undangan? Baik, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab dari pertanyaan kuasa hukum termohon pemerintah. Menurut saya sendiri, AD/ART memang saat ini belum dimasukkan ke dalam salah satu peraturan perundang-undangan sesuai yang diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Justru, hal inilah yang kemudian menjadi permasalahan saat ini. Seperti yang kita lihat dalam partai keluarga yang mana terjadi tindak kesewenangan akibat tidak adanya ketegasan serta badan yang kemudian dapat menguji AD/ART parpol tersebut. Hingga ini berdapat ke banyak aspek termasuk salah satunya yang terjadi dalam partai keluarga. Mengenai kedudukan seperti yang saudara tanyakan, tentu hal ini yang saat ini dimintakan uji
diuji material agar kemudian ADRT partai politik ini kemudian dapat menjadi salah satu produk undang-undang yang kemudian dapat diuji di dalam hukum, juga dapat membuat adanya transparansi di dalam politik maupun hukum. Baik, itu saja kuasa hukum, saya dapat menjawabnya. Baik, terima kasih atas jawaban Saudara ahli. Kepada Yang Mulia Hakim, dari pihak pemerintah sudah cukup, Yang Mulia. Baik, karena dari pihak pemerintah sudah cukup, selanjutnya pada pihak DPR maupun kuasanya, silakan jika ada yang ingin ditanya kepada ahli pemohon. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Baik, saudara saksi, di sini saya ingin bertanya kepada ahli. Mengapa Anda memutuskan setuju dengan pihak pemohon bahwa pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang 1945? Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan kuasa hukum termohon DPR. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya menyimpulkan bahwa dalam pengujian pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan pasal 28D ayat 1 dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, tindakan inkonstitusi ini harus segera ditindaklanjuti dengan mengatasnamakan Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi konstitusi sebagai dasar negara. Ahli juga berpandangan bahwa pasal tersebut harus segera diperbaiki oleh Mahkamah. Ahli juga berpendapat bahwa dalam perancangan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku di Indonesia. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Baik, mungkin cukup pertanyaan dari kami pihak termohon DPR. Baik, kalau begitu kita bergeser ke meja hakim. Pada para majelis hakim, silakan untuk memberikan pertanyaan pada saksi ahli pemohon, dan nantinya diharapkan kepada saksi ahli agar mencatat terlebih dahulu setiap pertanyaan yang diajukan dan akan dijawab secara bersamaan. Terima kasih, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya ingin bertanya kepada ahli pemohon. Apakah AD dan ART peraturan yang diterbitkan oleh partai keluarga dapat digolongkan sebagai suatu jenis peraturan undang-undang yang hierarkinya di bawah undang-undang? Dari saya mungkin cukup, Yang Mulia. Izin Yang Mulia Ketua Hakim. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya. Yang saya ingin tanyakan yaitu apa yang mendasari pihak saudara untuk menggugat kasus ini bukannya ke Mahkamah Agung, malah ke MK. Terima kasih Yang Mulia. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari majelis hakim? Mungkin cukup, Yang Mulia. Baik, dipersilakan untuk saksi ahli untuk menjawab pertanyaan dari majelis hakim. Baik, mungkin karena waktunya juga terbatas di sini, saya sebagai saksi ingin menyimpulkan secara keseluruhannya, Yang Mulia. Secara limitatif, merujuk kepada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPP, jelaslah bahwa anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan partai politik tidak termasuk ke dalam salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Norma pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Akuo juga tidak menjadikan contoh peraturan yang dibuat oleh partai politik sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Namun, dengan merujuk pada pasal norma yang diatur dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang PPP yang sekedar memberikan contoh namun tidak dapat ditafsirkan sebagai mana bersifat limitatif. Maka jika partai politik membentuk dan menerbitkan suatu peraturan berdasarkan delegasi yang diberikan oleh undang-undang, sekaligus juga pembentukannya didasari pada kewenangan yang ada padanya, maka tidaklah tertutup kemungkinan untuk menggolongkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sebagai suatu jenis peraturan perundang-undangan yang hierarkinya berada di bawah undang-undang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan menyebabkan ketidakpastian hukum bagi ADRT partai keluarga, yang mana ADRT partai politik tidak dimasuki ke dalam salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam pasal tersebut, yang mana hal ini membuat tidak adanya jaminan kepastian hukum bagi ADRT dalam partai politik, yang dapat membuat ADRT partai politik
politik tersebut tidak dapat dilakukan pengujian. Sehingga tidak dapat dipastikan juga apakah ADART dalam partai politik itu telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab, Yang Mulia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Baik, cukup ya untuk penyampaian keterangannya. Terima kasih saudara ahli telah memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim. Berikutnya kita bergeser untuk mendengarkan keterangan ahli dari pihak pemerintah. Kepada kuasa hukum termohon pemerintah, silakan hadirkan saksi ahlinya. Baik, terima kasih Yang Mulia Hakim. Di sini saya akan memanggil saksi ahli kami. Baik, kepada saksi ahli, dipersilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Izinkan saya selaku ahli hukum tata negara dari pemerintah untuk menyampaikan keterangan ahli dalam perkara ini sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Mulia para hakim konstitusi dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ostias. Silakan saksi ahli untuk menghidupkan mikrofonnya. Kehakiman yang bisa disebut vonis. Di negara Indonesia untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Karena dalam kasus tersebut bukanlah undang-undangnya yang salah, melainkan pengurusan dari partai politik itu sendiri. Yang selanjutnya seharusnya ADART partai politik tersebut mengajukan kepada Mahkamah Agung agar keadilan tersebut didapatkan secara adil. Akan tetapi, hal dalam kasus ini seharusnya juga diselesaikan oleh Mahkamah Partai terlebih dahulu. Dijelaskan mekanisme penyelesaian perselisihan internalnya diatur dalam pasal 32 dan pasal 33 Undang-Undang Ayat 2 tahun 2011, antara lain melalui pengadilan. Demikian keterangan ahli ini saya sampaikan, semoga dapat membantu memohon perkara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih saudari ahli. Keterangannya sudah kami terima dan kami dengarkan. Pertama, saya ingin memberikan kesempatan kepada pihak pemohon pemerintah untuk sekiranya ada yang ingin ditanya ataupun dikembangkan dari ahlinya. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Yang Mulia Hakim. Karena saudara ahli ini dari pihak kami, mungkin cukup dengan keterangan saksi ahli saja, Yang Mulia Hakim. Terima kasih. Oke, baiklah. Saya akan mempersilakan pemohon untuk sekiranya menggali atau mengelaborasi keterangan ahli dari pihak pemerintah. Kami silakan. Mungkin dari pemohon cukup, Yang Mulia. Baik, terima kasih dari kuasa hukum pemohon. Dari pihak DPR bagaimana? Ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan kepada saksi ahli? Dari kami cukup, Yang Mulia. Baik, karena dari pihak pemohon dan termohon sudah cukup, kita beralih ke majelis hakim. Tapi sebelum itu saya ingatkan kembali kepada saudara saksi ahli agar mencatat setiap pertanyaannya yang disampaikan oleh majelis hakim, karena nantinya akan disampaikan secara bersamaan kepada hakim anggota. Dipersilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ketua Majelis, saya sangat ingin bertanya mengapa Anda berpegangan bahwa ADART parpol ini memungkinkan memiliki kedudukan yang sama dengan peraturan undang-undang lainnya. Padahal parpol itu sendiri adalah badan hukum yang dibentuk oleh sekelompok orang yang memiliki ideologi yang sama, sedangkan partai
sedangkan pemerintah merupakan salah satu syarat untuk membentuk suatu negara. Bisakah Anda jelaskan? Demikian. Terima kasih Yang Mulia, Ketua Majelis. Baik, saya juga akan bertanya. Mungkin di sini pertanyaan saya sederhana saja ya. Saudara ahli, menurut ahli pemerintah, apabila ayat ini disahkan, apakah mengganggu supremasi hukum? Itu saja dari saya, Yang Mulia. Baik, bagaimana majelis hakim yang lain? Masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup, Yang Mulia. Baik, kalau sudah cukup, saya persilakan untuk saudara saksi ahli untuk menjawab pertanyaannya. Persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Yang Mulia. Mungkin di sini saya akan menjawab secara acak, namun akan lebih menekankan poin-poin yang lebih penting saja. Pada pokoknya, dengan mendasarkan pada argumentasi atau ratiologis, cara pendirian atau terjadinya partai politik, lingkungan kerjanya dan wewenang yang dimiliki partai politik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI 1945, Undang-Undang Parpol, Undang-Undang Pemilu, dan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, serta kedudukan dan kekuatan hukumnya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik dalam menjalankan fungsi dan wewenang partai politik terkait dengan pengisian jabatan negara. Maka anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik dapat dikualifikasikan sama dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Hal ini didasarkan pada ratiologis pembentukan dan pengesahannya, yaitu bahwa organ pembentukannya adalah dibentuk oleh undang-undang dan bersifat omnibus serta organ partai politik dan pembentukan anggaran dasar dengan anggaran rumah tangga partai politik beserta perubahannya harus disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Menambahkan dari pertanyaan hakim tadi, juga Yang Mulia, menurut kami bahwa jika AD/ART ini disahkan, maka supremasi hukum menjadi terganggu, yang mana partai politik memiliki kewenangan yang sama dan bebas sehingga ia bisa mengatur kekuasaannya dengan kewenangan secara bebas dan tanpa adanya hukum yang mengatur, dan adapun apabila hukum yang tunduk pada kekuasaan, maka kekuasaan dapat membatalkan hukum. Dengan kata lain, hukum dijadikan alat untuk membenarkan kekuasaan. Untuk itu, bagi seorang yang ingin mencalonkan diri menjadi kepala daerah atau sesuai dengan syarat yang sudah diatur dalam undang-undang dan juga harus tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih saudara ahli termohon. Pemerintah cukup ya untuk menghemat waktu. Mungkin untuk saksi terakhir dari pihak DPR bisa langsung dihadirkan di sidang, dipersilakan. Baik Yang Mulia, saya akan menghadirkan saudara saksi ahli. Saudara saksi ahli, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Izin sebelumnya, saya selaku Profesor Dr. Susi Dwi Harjanti, SHLLM, PhD, selaku Guru Besar Ilmu HTN dan Ilmu Perundang-undangan. Saya akan menyampaikan keterangan terkait pengujian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 8 yang mengenai Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam keterangan ini memiliki beberapa poin. Yang pertama, keterangan ahli. Kepastian hukum berkaitan dengan efektivitas hukum menurut ahli pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang merupakan batu uji itu merupakan penjabaran dari batu uji tersebut. Dan pada poin kedua, pada pasal 32 ayat 5 dan ayat 32 pada pasal 32 ayat 5 dan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, di mana kedua pasal tersebut merujuk pada alternatif ketika suatu persoalan atau permasalahan internal suatu partai tak kunjung menemukan keputusan. Maka alternatif tersebut ialah dengan mengajukan kepada pengadilan negeri yang memiliki dua syarat, yaitu pada poin A, adanya putusan Mahkamah Partai, dan terdapat putusan Mahkamah Partai yang tidak puas akibat itu, para pihak tidak dapat menerima putusan tersebut. Pada poin B, hal tersebut berkaitan dengan adanya pasal 24 dan pasal 25 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang parpol yang mengatur tentang legal standing yang termasuk pihak dalam penyelesaian perselisihan kepengurusan parpol jika pergantian kepengurusan ditolak oleh paling rendah 2/3 orang dari forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik. Pada poin ketiga, perselisihan kepengurusan sangat mungkin terjadi di antara dalam waktu kurun satu periode kepengurusan. Pada poin keempat, putusan perdata memang hanya mengikat para pihak bersengketa. Dan pada poin kelima, perselisihan internal dari parpol
harusnya dibawa ke PN yang dimana diatur dalam undang-undang. Namun sebaiknya perkara demikian diregister dengan registrasi sengketa partai politik. Pada poin ke-6, serta kasus tersebut sebenarnya juga dapat diajukan terlebih dahulu kepada internal Mahkamah Partai. Apabila tidak juga menemukan titik terang, maka dapat diajukan ke MA dan bukan ke MK. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih Saudara Ahli atas keterangannya. Mungkin sama seperti sebelumnya, saya silakan untuk pihak DPR jika ada yang ingin disampaikan ataupun ditanyakan kepada ahlinya. Silakan. Dari pihak pemerintah cukup Yang Mulia. Baik, kalau dari pihak pemerintah ataupun DPR sudah cukup, saya silakan dari pihak pemohon, jika ada yang ingin ditanyakan pada ahli dari pihak DPR, dipersilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Mungkin dari pihak pemohon hanya akan bertanya satu hal saja. Saudara saksi, baik dari pihak DPR, dalam hal ini, untuk menjadi pemohon dalam persidangan di sini, sesuai dengan pasal 51 Undang-Undang MK, dan saudara bilang kalau pihak dari termohon tidak memiliki salah satu aspek dari pasal tersebut, yaitu kerugian. Bisakah saudara jelaskan mengenai argumen tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaan Yang Mulia. Izin menjawab. Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan para pemohon, DPR RI berpandangan bahwa pada poin A, para pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional apapun dari pasal akuo. DPR RI berpandangan setidaknya para pemohon perlu membuktikan terlebih dahulu berdasarkan penalaran yang wajar bahwa niat para pemohon untuk menguji ADART telah dilakukan supaya unsur kerugian terbukti. Pada poin B, para pemohon tidak menjelaskan kerugian apa saja akibat diberlakukannya pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Pada poin C, para pemohon tidak menjelaskan dan tidak mengelaborasi lebih lanjut dari pasal akuo dengan pasal 28D ayat 1 serta 28I ayat 2. Dan pada poin terakhir, tidak jelas kerugian konstitusional seperti apa jika pasal akuo tidak dimaknai sebagaimana yang dikehendaki dalam petitum permohonan. Dengan demikian Yang Mulia, dalil-dalil permohonan tidak jelas dan tidak fokus atau absolutable karena para pemohon tidak menguraikan dan mengkonstruksikan secara jelas adanya kerugian hak atau kewenangan konstitusi atas berlakunya pasal akuo yang bersifat spesifik dan aktual. Yang Mulia, cukup dari saya. Dan sekian. Dari pihak pemohon juga cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih. Baik, saya kira dari semua pihak sudah cukup. Semua ahli telah didengarkan keterangannya. Terima kasih dari pihak pemohon, terima kasih dari pihak pemerintah dan juga DPR. Terima kasih kepada seluruh ahli yang berkesempatan hadir. Apa yang saudara-saudara sampaikan hari ini sudah dicatat dan sudah kami dengarkan. Terakhir saya tanyakan kepada pihak pemohon ataupun termohon, apakah masih ada yang ingin disampaikan pada persidangan hari ini? Dari pemohon cukup Yang Mulia. Ahli bagaimana? Dari cukup Yang Mulia. Cukup ya. Baik, karena dari pihak sudah cukup sehingga agenda sidang kita hari ini kita cukupkan. Sidang akan dilanjutkan kepada pembacaan putusan yang jatuh pada hari Senin 4 Oktober 2021. Dengan demikian sidang saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Para hadirin sekalian, Senin 4 Oktober 2021. Sidang perkara dengan nomor register 028-PUU-2-2021 akan segera dimulai. Para peserta sidang yang hadir pada persidangan virtual hari ini diminta dan diharapkan untuk mengikuti tata tertib persidangan yang telah ditetapkan sebelumnya, agar persidangan dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Baik, hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim.
hari Selasa 4 Oktober 2021, sidang Mahkamah Konstitusi pembacaan putusan dalam perkara nomor 028/PUU strip 2/2021 tentang pengujian pasal 8 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, apakah termohon dan pemohon atau kuasanya hadir dalam persidangan hari ini? Hadir Yang Mulia. Apakah termohon DPR dan pemerintah atau yang mewakili hadir? Hadir Yang Mulia. Termohon DPR hadir Yang Mulia. Baiklah, karena pihak pemohon dan termohon hadir, majelis akan mulai pembacaan putusan nomor 029/PUU strip 2/2021. Sebelum itu, majelis peringatkan kepada para pihak untuk memperhatikan dengan seksama putusan yang akan dibacakan. Baik. Putusan nomor 029/PUU strip 2/2021 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 1. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian pasal 8 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan oleh. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa dengan hak substitusi yang keduanya bertanggal 10 September 2021 memberi kuasa kepada 1. Karina Cantika Baru Bangun SHMH CIL, 2. Sophia Ibnatusia SHMH CIL, yaitu advokat yang berkantor pada kantor advokat dan konsultan hukum Garuda Partners yang berdomisili hukum di Jalan WR Supratman, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa selanjutnya disebut sebagai pemohon. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada hakim anggota 1. Baik, untuk para pemohonnya, atas nama Feza Yahya SH MSI sebagai pemohon 1, Putri Anissa SHMH pemohon kedua, Tony Ariansa SHMH pemohon ketiga, dan Jody Afif Setiawan SHMH pemohon keempat. Dalam hal ini yang perlu disampaikan adalah sebagai berikut. Duduk perkara dianggap sudah dibacakan. 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi juga dianggap sudah dibacakan. 2. Kedudukan hukum legal standing sudah dianggap dibacakan. Alasan filosofis historis dianggap sudah dibacakan. Alasan sosiologis empiris dianggap sudah dibacakan. Alasan yuridis juga dianggap sudah dibacakan. Petitum dianggap sudah dibacakan. Dalam petitum, menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya para pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P1 sampai P10 sebagai berikut sudah dianggap dibacakan. Pembuktian termohon 1 DPR juga sudah dibacakan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan para pemohon. DPR RI berpandangan bahwa dianggap sudah dibacakan. Kedudukan hukum dan kerugian konstitusional para pemohon dianggap sudah dibacakan, dan untuk selanjutnya akan dibacakan kepada Hakim anggota 2, dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, saya kebajikannya pertimbangan hukum. Kewenangan Mahkamah menimbang bahwa berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta pasal 29 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar terhadap Undang-Undang Dasar, bahwa dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengujian dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mengatur bahwa secara hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar,
maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hakim Anggota 3. Baik, saya akan melanjutkan. Selanjutnya, pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Undang-Undang MK, yang menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan menguji Undang-Undang 1945. Bahwa negara hukum telah menjadi jiwa bangsa Indonesia, sebagaimana dimaktubkan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 pasca amandemen ketiga, yang menyebutkan negara Indonesia adalah negara hukum. Penjelmaan dari negara hukum Reichsstaat terwujud dalam setiap tindakan dan penyelenggaraan negara yang berdasarkan hukum, supreme of law. Diskurs mengenai konsep negara hukum menurut Mahfud MD erat kaitannya dengan cita-cita negara demokrasi yang lahir bersamaan dengan gagasan kemerdekaan yudikatif. Sedangkan Montesquieu berpendapat bahwa kemerdekaan yudikatif diterjemahkan dengan adanya lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Independensi peradilan yudikatif ini salah satunya dapat terjamin dan diberikan kewenangan judicial review kepada lembaga kekuasaan kehakiman. Pemberian kewenangan tersebut bertujuan untuk menjamin tindakan legislatif dan eksekutif agar berkesesuaian dengan hukum tertinggi, yaitu konstitusi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh hakim anggota keempat. Menimbang bahwa permohonan pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang in casu pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Kedudukan hukum legal standing pemohon menimbang bahwa kedudukan para pemohon dalam kapasitasnya sebagai perorangan warga negara yang keempatnya adalah anggota partai keluarga dan juga telah terbukti dengan lampiran kartu anggota bahwa setelah mencermati permohonan para pemohon dengan sesama, Mahkamah berpendapat bahwa permasalahan yang dikemukakan para pemohon adalah adanya konflik internal mengenai urusan partai keluarga yang menurut para pemohon disebabkan oleh ketidakjelasan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Mahkamah menilai bahwa sebagai perorangan warga negara Indonesia, para pemohon tidak memiliki hak dan kepentingan untuk hukum yang mengajukan permohonan pengujian ketentuan akuo. Hal demikian karena menurut Mahkamah, ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah ketentuan yang secara spesifik mengatur mengenai jenis peraturan perundang-undangan dan bukan mengatur hak perorangan warga negara Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh hakim anggota 5. Baik, terima kasih hakim anggota 4. Saya akan melanjutkan bahwa seandainya pemohon akuo oleh para pemohon dimaksudkan sebagai permohonan yang diajukan oleh pengurusan partai politik, Mahkamah berpendapat para pemohon harus membuktikan terlebih dahulu hak dan kewenangan para pemohon untuk mewakili partai politik dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang. Bahkan seandainya para pemohon dapat mewakili partai politik keluarga, quote non, tidak berarti Mahkamah dapat mengadili permohonan para pemohon. Pertimbangan hukum demikian telah dinyatakan oleh Mahkamah antara lain dalam putusan nomor 51, 52 hingga 59. Garis miring PUU strip 6 angka Romawi tahun 2008 bertanggal 18 Februari 2009. Putusan nomor 73 garis miring PUU nomor 12 angka Romawi tahun 2014 bertanggal 29 September 2014. Putusan nomor 85 garis miring PUU strip 12 angka Romawi tahun 2014 bertanggal 24 Maret 2015 serta putusan nomor 35 PUU garis miring strip 12 angka Romawi garis miring tahun 2014 bertanggal 26 Mei 2015. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan permohonan akuo. Bahwa pemohon merupakan perwakilan dari lembaga partai politik keluarga, yang mana menurut para pemohon pasal 32 ayat 5 disebutkan bahwa putusan Mahkamah partai bersifat final dan mengikat, merujuk pada sejarah konflik partai yang pernah terjadi berlangsung berkepanjangan, yaitu misalnya sengketa antara partai politik PKB antara Gus Dur dan Muhaimin yang dibawa ke pengadilan. Akibat sengketa tersebut, ke pengadilan penyelesaian tidak menghasilkan win-win solution, yang menyebutkan contoh lain sengketa berpengurusan misalnya dalam partai Kedaulatan dan partai PDIP yang juga memakan waktu yang lama dalam proses hukumnya. Belajar dari pengalaman PKB partai lainnya. Pada perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 ke Undang-Undang Nomor
2 tahun 2011 tentang partai politik. Selanjutnya akan dilanjuti oleh rekan saya, Hakim Anggota 6. Baik, saya akan melanjutkan bahwa pada pasal 32 ayat 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik telah tepat tanpa harus menambahkan pasal 33 ayat 1 organ partai. Suatu institusi internal partai yang bebas dan mandiri dalam melaksanakan tugas memeriksa dan memutus perselisihan internal partai. Mahkamah Partai bertujuan mengurangi campur tangan pemerintah dan pengadilan dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik dan membuat partai politik lebih otonom atau mandiri sebagai marwah demokrasi, namun tidak pula menjadikan pengurusnya sewenang-wenang terhadap anggota tanpa dapat dicampur tangankan oleh pihak luar, sehingga saluran aspirasi anggota dan akses keadilan tertutup. Mahkamah Partai sebagai wadah yang mencegah penyebab perpecahan dalam tubuh partai politik. Sesuai dengan Undang-Undang Parpol pasal 32 ayat 2 dikatakan bahwa penyelesaian perselisihan internal parpol sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain dibentuk oleh parpol. Penyerahan pembentukan mahkamah partai kepada parpol merupakan delegasi negara kepada parpol. Pembentukan mahkamah partai merupakan bagian dari ketentuan Undang-Undang Parpol pada pasal 2 ayat 4 huruf M yang menentukan salah satu materi muatan anggaran dasar partai adalah mekanisme penyelesaian perselisihan internal parpol. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hakim Anggota ke-7. Baik. Bahwa kedudukan Mahkamah Partai dalam sistem kekuasaan kehakiman merupakan koalisi peradilan. Mahkamah Partai secara kelembagaan adalah bagian dari organisasi parpol dan secara fungsional merupakan delegasi negara dalam partai. Bahwa pemerintah melalui Kemenkumham memperlakukan kedua putusan Mahkamah Partai secara berbeda. Putusan Mahkamah Partai Golkar nomor 01/PI strip Golkar _2 _2015 nomor 02/PI strip Golkar _2 _2015 nomor 03/PI strip Golkar _2 _2015 yang ditandatangani Majelis Mahkamah Partai yakni Muladi HAS Natabaya, Andi Matalata, dan Jasri Marin dengan amar putusan mengabulkan permohonan pemohon Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang, Karta Sasmita, Lawrence TB Siburian, Zainuddin Amali, Yoris Raweyal, Agung Gunanjar. Bahwa putusan PT-UN nomor 62/G/2015 PT-UN Jakarta memutuskan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim, PT-UN menilai keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH 01.AH.1101 tahun 2015 didasarkan pada putusan Mahkamah Partai tidak sampai pada putusan. Seharusnya tergugat Menteri Hukum dan HAM tidak menjadikan putusan Mahkamah Partai Golkar sebagai dasar dikeluarkannya SK pengesahan perubahan ADRT serta komposisi dan personalia DPP Partai Golkar. Selanjutnya akan dilanjutkan Hakim Anggota 8. Bahwa rumusan pasal bersifat final dan mengikat secara internal. Berarti tidak ada pihak internal yang memiliki legal standing dapat gugat putusan Mahkamah Partai. Secara a contrario, berarti putusan Mahkamah Partai tidak bersifat final dan mengikat secara eksternal. Di luar anggota partai politik, pemerintah, lembaga legislatif, lembaga peradilan, dan masyarakat luas yang tidak termasuk oleh suatu partai politik tidak terikat dengan putusan Mahkamah Partai. Pemerintah sebagai pihak yang berwenang mengesahkan kepengurusan partai politik sesuai dengan konstruksi pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Partai Politik, tidak serta-merta terikat untuk melaksanakan putusan Mahkamah Partai mengenai perselisihan kepengurusan. Bahwa tindakan Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan SK nomor M.HH 01.AH.11.01 tahun 2015 dipandang oleh PT-UN sebagai interferensi terhadap Kementerian Partai Politik. Tindakan tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang, khususnya mencampur adukkan wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Bahwa pembentukan ADRT atau Parpol yang juga merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Partai serta Kementerian Hukum dan HAM seharusnya dalam hal ini dapatlah disimpulkan sebagai keputusan dan aturan yang nantinya akan bersifat final dan mengikat bagi keseluruhan anggota internal partai politik. Bahwa secara eksternal AD atau ART tidak bersifat final dan mengikat baik kepada pemerintah maupun kepada pengadilan. Pemerintah melalui kementerian yang membidangi pengesahan pengurusan partai politik dapat melaksanakan atau tidak melaksanakan ART partai politik
dalam pembentukan mengesahkan atau tidak mengesahkan pengurus yang dimenangkan oleh Mahkamah Partai. Selanjutnya dissenting opinion, bahwa menurut kedua hakim yang tidak sependapat dengan 7 hakim lainnya berpendapat bahwa judicial review atas legalitas suatu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik oleh Mahkamah Agung sesungguhnya merupakan kontrol hukum terhadap proses politik, yaitu penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dilakukan oleh internal partai politik. Urgensi judicial review adalah sebagai alat kontrol terhadap konsistensi terhadap produk hukum partai dalam bentuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan undang-undang sebagai peraturan yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan teori judicial activation menurut Muhammad Mahfud. Minimal ada 3 alasan yang mendasari pertanyaan penting judicial activation. Pertama, hukum sebagai produk politik senantiasa mewakili watak yang sangat ditentukan oleh konstelasi politik yang melahirkannya. Bahwa hal ini memberikan kemungkinan bahwa setiap produk hukum akan mencerminkan visi dan kekuatan politik pemegang kekuasaan yang dominan, sehingga tidak sesuai dengan hukum dasar-dasarnya atau bertentangan dengan peraturan secara hierarkis lebih tinggi. Kedua, kemungkinan sering terjadi ketidaksesuaian antara suatu produk peraturan dengan peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi. Maka berbagai alternatif untuk mengantisipasi hal tersebut, pelembagaan judicial review. Ketiga, dari berbagai alternatif yang pernah ditawarkan, pelembagaan judicial review adalah solusi yang paling konkret. Dalam hal ini, kami berdua juga berpendapat bahwa ADART merupakan peraturan yang memang dibuat dan ditujukan saja kepada para kader partai. Akan tetapi, jika kita mengingat setiap adanya suatu lembaga, haruslah disertai dengan adanya prinsip check and balance di mana mencegah terjadinya perbuatan terlalu absolut. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Hakim Ketua. Konklusi, berdasarkan penilaian di atas, fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka berkesimpulan, 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 2. Para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan aku. 3. Pokok permohonan para pemohon tidak dapat dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya. Amar putusan mengadili 1. Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan memiliki kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Alasan berbeda atau concurring opinion terhadap putusan Mahkamah Konstitusi aku, ada 2 hakim konstitusi yaitu Hakim Feza Yahya dan Hakim Ersat Ramadi memiliki alasan berbeda sebagai berikut. Saya silakan pada Hakim Feza Yahya. Baik, terima kasih Hakim Ketua. Bahwa menurut kedua hakim yang tidak sependapat dengan 7 hakim lainnya, berpendapat bahwa judicial review atas legalitas suatu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik oleh Mahkamah Agung sesungguhnya merupakan kontrol hukum terhadap proses politik, yaitu penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dilakukan oleh internal partai politik. Urgensi judicial review adalah sebagai alat kontrol terhadap konsistensi terhadap produk hukum partai politik dalam bentuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan undang-undang sebagai peraturan yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan teori judicial activation menurut Muhammad Mahfud. Minimal ada 3 alasan yang mendasari pertanyaan pentingnya judicial activation. Yang pertama, hukum sebagai produk politik senantiasa mewakili watak yang sangat ditentukan oleh konstelasi politik yang melahirkannya. Kedua, kemungkinan sering terjadi ketidaksesuaian antara suatu produk peraturan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi. Maka akan muncul berbagai alternatif untuk mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut dalam pelembagaan judicial review. Ketiga, dari berbagai alternatif yang pernah ditawarkan pelembagaan judicial review,
adalah solusi yang paling konkret. Pada dasarnya, legitimasi yuridis dari keberlakuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai adalah pendelegasian oleh undang-undang partai politik. Dalam hal ini, kedua hakim berpendapat bahwa ADART merupakan peraturan yang memang dibuat dan ditujukan saja kepada para kader partai. Akan tetapi jika kita mengingat setiap adanya suatu lembaga, haruslah disertai dengan adanya prinsip check and balance, di mana mencegah terjadinya perbuatan terlalu absolut yang dimiliki oleh suatu pemimpin. Maka dari itulah diperlukannya ada ADART. Terima kasih, saya kembalikan kepada Hakim Ketua. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu 1. Profesor Muhammad Habil SHMH sebagai Hakim Ketua, 2. Profesor Dr. Esad Ramadi SHMH Hakim Anggota 1, 3. Profesor Dr. Sinta Puspitasari SHMH Hakim Anggota 2, 4. Dr. Ahmad Bilhari Aksa SHMH Hakim Anggota 3, 5. Dr. Tony Ariansa SHMH Hakim Anggota 4, 6. Dr. Muhammad Yuro SHMH Hakim Anggota 5, 7. Dr. Muhammad Pasha SHMH Hakim Anggota 6, 8. Dodi Apip SHMH Hakim Anggota 7, 9. Feza Yahya SHMH Hakim Anggota 8. Pada hari Senin tanggal 24 bulan September tahun 2021 dan hari Senin tanggal 31 bulan September tahun 2021 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 bulan Oktober tahun 2021 selesai diucapkan pada pukul 15.05 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi seperti yang telah disebutkan di atas, dengan didampingi oleh Angelina Sonda SHMH sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon kuasanya, presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan pihak terkait atau kuasanya. Baik, demikianlah putusan yang sudah saya bacakan. Hasil putusan dan ketetapan akan dikirimkan kepada pihak pemohon ataupun termohon melalui email terhitung dari 3 hari setelah sidang pada hari ini. Baik, untuk itu karena putusan sudah dibacakan, dengan demikian sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Oke, selesai. Teman-teman, silakan di recording off.